semua, selamat datang di channel All Survivors, di mana kami akan menyajikan beberapa informasi menarik mengenai psikologi. Pada kali ini, kami akan mereview sebuah film, laga thriller Korea Selatan tahun 2018. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe channel ini biar kami makin semangat buat video selanjutnya. Oke, langsung aja ke videonya, selamat menonton! Golden Tumbler adalah film yang disutradarai No Deng-seok. Film ini diadaptasi dari novel Jepang tahun 2007 dengan judul sama karya Kotaro Isaka yang sebelumnya difilmkan oleh Yoshihiro Nakamura pada tahun 2010. Film ini dirilis di bioskop Korea Selatan pada tanggal 14 Februari 2018 dan di bioskop Amerika Serikat secara terbatas pada 16 Februari 2018. Kim Gun-woo, seorang pengantar paket atau kurir yang baik hati dan senang menolong. Belum lama ini Gun-woo dianugerahi penghargaan sebagai warga teladan dari pemerintah berkat aksi heroiknya. Hal ini kemudian sontak membuatnya menjadi terkenal dan mendapatkan penghargaan. Suatu waktu, Gun-woo diajak bertemu oleh teman lamanya yaitu Moyul. Di tempat mereka bertemu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang hebat, menewaskan seorang politikus penting sekaligus calon presiden. Usai peristiwa ini, Gun-woo tak lagi bisa menjalani hidup dengan tenang. Ia selalu dikejar oleh pembunuh bayaran yang disewa seorang politikus lain untuk menghabisi nyawanya. Selanjutnya kita masuk ke analisis kasus. Seberapa reliable kesaksian seorang saksi? Yang pertama, kekuatan saksi mata. Pada 1 jam menit 24 detik 16, teman Gun-woo, Gum-chul, ditangkap setelah dibuntuti dalam usahanya membantu Gun-woo saat mereka bertemu di taman. Ia tidak dibebaskan selama beberapa lama dan akhirnya terpaksa mengikuti perintah untuk mengaku bahwa Gun-woo adalah pelakunya. Hal ini dilakukannya untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Namun, ketika melihat dua orang temannya di antara para pers yang datang, ia memberanikan diri untuk mengakui kebenaran dengan mengatakan bahwa semuanya itu palsu. Hubungannya dengan kekuatan saksi mata, di mana juri lebih banyak mempercayai saksi mata saat dalam kondisi baik, walaupun sebagian besar masih mempercayai saksi mata saat dalam kondisi buruk. Yang kedua, meminimalisir kekeliruan. Pada menit 33 detik 44, sebuah rekaman CCTV berisi Gun-woo palsu yang melakukan panggilan di telepon umum ditayangkan di televisi. Di sana Gun-woo palsu mengatakan akan membunuh kandidat kuat calon presiden Yoo Yang-guk. Kaitannya dengan meminimalisir kekeliruan, di mana disebutkan saksi mata seringkali melakukan identifikasi pelaku yang salah dan mengakibatkan salah tangkap. Yang ketiga, rangkaian wawancara polisi. Pada menit 46 detik 49, Gun-woo yang terjebak di persembunyian melihat berita di televisi tentang Gun-woo palsu yang sedang berdiri di atas gedung tak jauh dari lokasi pengeboman. Dalam berita tersebut dikatakan dapat dipastikan secara kasat mata jika itu adalah Kim Gun-woo. Ini membuktikan seberapa mudahnya saksi mata dapat mengidentifikasi terduga pelaku ketika dihadapkan secara visual, berupa foto atau dalam hal ini melihat langsung. Dalam panduan eyewitness evidence, dalam wawancara biasanya pewawancara dapat menunjukkan gambar dari tempat kejadian atau bahkan foto terduga pelaku untuk mengarahkan memori saksi mata. Analisis selanjutnya yaitu faktor lain yang mempengaruhi juri. Yang pertama, karakteristik terdakwa. Gun-woo, orang yang menjadi terdakwa, bekerja sebagai kurir paket. Ia merupakan orang yang sangat baik tetapi sangat lugu. Gun-woo mendapatkan penghargaan sebagai warga negara teladan dan karyawan terbaik bulan ini selama 3 kali. Selanjutnya itu Gun-woo dijebak karena dia cukup terkenal dan image yang dia miliki bagus di mata publik, sehingga ia dijadikan sebagai target agar orang-orang yang melihat beritanya kaget dan kecewa terhadapnya. Pada menit 18:20 detik,
Pada saat diberitakan tentang pengeboman terjadi, Gunwoo sedang duduk bersama Yumi di rumahnya. Ia ingat nasihat Moon-yeol bahwa ia tidak boleh mempercayai siapapun. Ia melihat mobil RC di rumah Yumi yang mirip dengan mobil RC pada peristiwa pengeboman. Dan terbukti, Yumi ternyata juga merupakan bagian dari kelompok berbahaya. Ini berkaitan dengan karakteristik terdakwa, khususnya daya tarik fisik, di mana terdapat stereotip bahwa orang yang menarik terlihat seperti orang baik. Gunwoo mengira Yumi adalah orang yang baik dari awal mereka bertemu, namun kenyataannya tidak. Yang kedua, instruksi hakim. Dikaitkan dengan instruksi hakim, maka penentuan Gunwoo sebagai pelaku hanya dari telepon umum dan ultimatum yang diberikan termasuk bukti yang tidak dapat diterima, yang sulit diabaikan dan dapat menjadi bumerang bagi mereka. Yang ketiga, faktor tambahan. Adanya orang lain yang melakukan operasi sehingga memperkuat bukti bahwa Gunwoo memang merupakan pelaku dari insiden bom tersebut. Orang yang mirip dengan Gunwoo tadi membunuh teman Gunwoo saat sedang siaran langsung sehingga menyebabkan Gunwoo semakin dibuat pantas untuk ditangkap dan memang benar-benar pelaku pembunuhan kandidat presiden pertama. Analisis berikutnya yaitu bagaimana pengaruh kelompok berefek pada juri. Yang pertama, pengaruh minoritas. Pada menit 34:07 menjelaskan keadaan di mana babak protokol darurat menangkap Gunwoo. Ia menjelaskan semuanya bahwa data yang ada pada media saat ini merupakan bentuk manipulasi pemerintah. Media tersebut dimodifikasi sesuai persepsi. Bapak protokol darurat juga menyuruh Gunwoo untuk menyerah karena Gunwoo hanya seorang diri. Karena ini, Gunwoo tetap menjadi tersangka karena adanya pengaruh minoritas pada kasus ini. Gunwoo yang seorang diri tidak bisa melawan atas tuduhan dari kelompok mayoritas yang menjadikannya sebagai tersangka. Mayoritas masyarakat berhasil dikelabui dan akhirnya memiliki pandangan buruk terhadap Gunwoo, sehingga akan sulit baginya untuk mencari seseorang yang mau membantunya. Kaitannya dengan pengaruh minoritas, dalam hal ini orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Gunwoo adalah pelakunya, di mana yang menjadi minoritas sangat jarang menang. Yang kedua, polarisasi kelompok. Pada menit 47:59, pada saat konferensi, salah satu pers bertanya mengapa Badan Intelijen sangat yakin bahwa pelakunya Gunwoo, padahal seharusnya panggilan dari telepon umum sulit dilacak. Selanjutnya mereka diancam akan dibeberkan semua fakta tentang Gunwoo jika tidak ingin melakukan pertukaran. Direktur Badan Intelijen memilih untuk mengultimatum bahwa siapapun yang membantu atau menyembunyikan Gunwoo maka akan dihukum seberat-beratnya. Jika dihubungkan dengan polarisasi kelompok, ultimatum ini sejenis dengan bagaimana keputusan yang diambil oleh juri mengubah opini masyarakat. Selanjutnya pada 1 jam 13 menit 46 detik, ada sekelompok orang yang melihat bahwa Gunwoo ada di tempat makan tersebut. Ada sebagian orang yang ingin melaporkan Gunwoo ke pemerintah dan ada juga yang lebih memilih untuk membebaskan Gunwoo akibat terharu atas video Gunwoo dengan ayahnya. Yang ketiga, kelonggaran. Pada 1 jam 42 menit 37 detik menunjukkan keadaan bahwa Gunwoo dengan dibantu oleh Dongkyu, sahabat Gunwoo yang merupakan anggota Golden Sambler, dan Sun Young, mantan pacar Gunwoo, meminta bantuan kepada Suah, yaitu idol yang pernah ditolong Gunwoo, untuk membuktikan kepada masyarakat dengan media besar bahwa Gunwoo masih hidup dan tidak bersalah dari tuduhan kasus ini, sehingga Gunwoo bebas dari tuduhan. Nah, sekian review film Golden Sambler dari kami. Jangan lupa nih buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih and see you next time.